Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Geraldo, NIM G1417013, akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pendugaan Faktor yang Memengaruhi COVID-19 Awareness pada Mahasiswa Aktif S1 Institut Pertanian Bogor dengan PLSM. Pada penelitian ini saya dibimbing oleh Ibu Pika Silvianti MSI dan juga Dr. Insinyur Indahwati MSI. Akan ada 4 pokok bahasan yang saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, lalu setelah itu ada metodologi, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, yang pertama ada pendahuluan mengenai latar belakang. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, dunia sedang digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, lalu dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020, lalu kemudian dalam setiap harinya kasus-kasus ini mengalami peningkatan. Bahkan berdasarkan data yang dihimpun dari situs covid19.go.id, per akhir November 2020, lebih dari 500.000 orang dinyatakan positif terpapar virus infeksi coronavirus 2, dengan lebih dari 400.000 orang dinyatakan sembuh dan lebih dari 15.000 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka positif ini, dengan melalui PSBB ataupun melalui gerakan 3M yang tujuannya adalah meningkatkan awareness atau kepedulian masyarakat tentang adanya COVID-19 ini. Nah, untuk melakukan pendugaan perubahan atau faktor, biasanya kita menggunakan analisis regresi maupun analisis faktor. Akan tetapi pada kedua metode ini, dibutuhkan peubah yang dapat dihitung secara langsung. Sedangkan pada penelitian ini, peubahnya itu tidak dapat dihitung secara langsung. Sehingga dipilihlah structural equation modeling yang dapat mengatasi masalah ini, di mana structural equation modeling ini merupakan gabungan antara analisis regresi dan juga analisis faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepedulian COVID-19 atau COVID-19 awareness mahasiswa aktif program studi Strata 1 Institut Pertanian Bogor, dan juga mengetahui perubahan yang berpengaruh terhadap kepedulian COVID-19 atau COVID-19 awareness mahasiswa aktif program studi Strata 1 Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada COVID-19. COVID-19 merupakan sebuah infeksi yang sangat mudah menular dan dapat menyebabkan sakit yang diakibatkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, hal ini menurut Sheeran et al. Tahun 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa COVID-19 merupakan nama penyakitnya, sedangkan virus yang mengakibatkannya yaitu adalah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, lebih lanjut, kemudian ada COVID-19 awareness. Nah, menurut Tripathi et al. Tahun 2020, COVID-19 awareness atau kepedulian COVID-19 ini berarti memiliki pengetahuan atau knowledge dan juga kesiapan atau preparedness dalam menghadapi serangan coronavirus 2. Selanjutnya ada stratified random sampling. Nah, menurut Sheffer et al. Tahun 2012, stratified random sampling merupakan teknik penarikan contoh dengan membagi elemen populasi ke dalam kelompok yang tidak saling tumbang tindih, atau di sini kelompoknya kita sebut juga sebagai strata. Nah, kemudian dilakukan penarikan contoh acak sederhana dari setiap strata. Nah, untuk menghitung banyaknya contoh yang kita gunakan, kita menggunakan rumus persamaan Neyman dengan rumus sebagai berikut, di mana N kecil sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai L, N kapital I, sigma I, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan N kapital kuadrat, B kuadrat per 4, ditambah sigma I sama dengan 1, N kapital I, sigma I yang dikuadratkan. Nah, sedangkan untuk mendapatkan banyaknya contoh pada setiap strata digunakan rumus N kecil I sama dengan N kecil N kapital I sigma I dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai L, N kapital I kemudian dikali dengan sigma I yang dikuadratkan. Nah, di mana N kecil ini merupakan banyaknya contoh, N kecil I merupakan banyaknya contoh pada strata ke I, N kapital I merupakan banyaknya populasi pada strata ke I, sigma I merupakan simpangan baku pada strata ke I, N kapital merupakan banyaknya populasi, dan B merupakan bound of error. Kemudian ada Partial Square Structural Equation Modeling atau PLSM. Nah, menurut Santoso 2018, Structural Equation Modeling atau SEM merupakan analisis multivariat atau analisis peubah ganda yang menggabungkan analisis regresi dan juga analisis faktor. Lebih lanjut, Gatson tahun 2016 mengungkapkan bahwa PLSM tidak memerlukan asumsi distribusi sebaran data. Hal ini dikarenakan pada dasar perhitungannya menggunakan dalil limit pusat, sehingga distribusi data ditransformasikan menjadi distribusi sebaran normal.
Nah, pada PLSM ini dibagi ke dalam dua model, yakni ada model reflektif dan juga model formatif. Nah, untuk pada model reflektif di sini peubah latennya itu menjelaskan indikator-indikatornya, sehingga di sini kita sebut sebagai peubah laten eksogen. Sedangkan pada model formatif itu adalah indikator-indikatornya yang menjelaskan atau menyebabkan peubah latennya itu, sehingga disebut sebagai peubah laten endogen. Nah, pada model reflektif ini memiliki rumus X sama dengan lambda X, zeta ditambah delta, di mana X merupakan indikator dari peubah laten eksogen, lambda X merupakan matriks loading yang menggambarkan koefisien regresi yang menghubungkan peubah laten dengan indikatornya, kemudian zeta itu adalah peubah laten eksogen, dan delta adalah galat pengukuran pada indikator untuk peubah laten eksogen. Sedangkan untuk model formatif memiliki rumus eta sama dengan lambda y ditambah epsilon, di mana eta merupakan peubah laten endogen, kemudian lambda y yaitu matriks loading faktor yang menggambarkan koefisien regresi yang menghubungkan peubah laten endogen dengan indikatornya, y merupakan indikator untuk peubah laten endogen, kemudian epsilon merupakan galat pengukuran pada indikator untuk peubah laten endogen. Nah, pada PLSM ini ada dua evaluasi model yang dilakukan. Yang pertama ada outer model dan juga inner model. Nah, pada outer model ini ada dibagi lagi ke dalam 5, yakni ada convergent validity, ada discriminant validity, ada average variance extracted, kemudian ada composite reliability, dan juga ada Cronbach alpha. Nah, sedangkan pada inner modelnya itu ada koefisien determinasi dan juga ada predictive relevance. Kemudian metodologi yang pertama yaitu data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari survei terhadap mahasiswa aktif program studi 101 Institut Pertanian Bogor angkatan 2017 sampai 2020. Dengan metode penarikan contoh yang digunakan adalah stratified random sampling dengan membagi populasi ke dalam 4 kelompok atau strata berdasarkan tahun masuk IPB. Data yang diambil nanti akan menghasilkan 3 peubah laten dengan total 21 indikator sebagai berikut. Untuk peubah laten yang pertama itu adalah knowledge of COVID-19 disease, yang selanjutnya disingkat dengan kode KCD. Terdapat 5 indikator yang membangunnya dapat dilihat pada lampiran tabel di bawah ini. Kemudian selanjutnya ada preventive and supportive measures, itu disingkat dengan kode PSM, yang terdiri dari 9 macam indikator yang dapat dilihat pada tabel seperti di bawah ini. Dan yang terakhir itu adalah awareness building, dengan disingkat AWB, yang terbentuk dari 7 indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, kemudian ini adalah model diagram jalur awal berdasarkan penelitian Tanne et al. Tahun 2020. Nah, selanjutnya kita memasuki metodologi. Nah, untuk metodologi ini yang pertama adalah prasurvei. Nah, di mana pada prasurvei ini kita menguji coba pertanyaan dan juga mencari simpangan baku yang nantinya digunakan untuk menentukan banyaknya responden ketika pelaksanaan survei. Nah, untuk pelaksanaan prasurvei sendiri ditargetkan pada bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini berfungsi untuk mengukur apakah pertanyaan sudah mampu mengukur aspek yang ingin kita ukur, sedangkan uji reliabilitasnya itu adalah pertanyaan ini tidak multitafsir, sehingga bisa menghasilkan jawaban yang konsisten jika kita tanya secara berulang. Kemudian selanjutnya adalah survei. Nah, survei ini adalah pengambilan data dengan melakukan cara penyebaran kuesioner secara online. Nah, sebelum survei ini kita harus menghitung banyaknya responden setiap strata, kemudian dilakukan pengajakan untuk menentukan responden dalam setiap strata. Untuk pelaksanaan survei sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya ada evaluasi model. Nah, untuk evaluasi model ini yang pertama tadi ada evaluasi outer dan juga evaluasi inner model. Yang pertama itu dari convergent validity. Nah, nilai convergent validity ini harus lebih dari sama dengan 0,7. Nah, nilai discriminant validity ini adalah nilai loadingnya harus lebih besar daripada nilai cross loading. Selanjutnya ada average variance extracted, di mana nilai AV ini harus lebih besar sama dengan 0,5. Lalu ada composite reliability, di mana nilai composite reliability-nya harus lebih besar daripada 0,7. Terakhir ada Cronbach alpha, di mana nilai Cronbach alpha ini harus lebih besar dari 0,6. Seperti yang diungkapkan oleh Solomon et al. Tahun 2017. Nah, sedangkan untuk evaluasi inner model menurut Gozaldi dan Latten tahun 2015, bahwa koefisien determinasi ini nilainya semakin mendekati 1 akan semakin baik. Kemudian untuk predictive relevance juga sama, semakin mendekati 1 atau 100% maka nilainya akan semakin baik. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, di mana bahwa
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji t-test, di mana untuk H01-nya itu KCD tidak berpengaruh terhadap AWB, kemudian untuk H11-nya itu adalah KCD berpengaruh terhadap AWB, dan untuk H02 itu adalah PSM tidak berpengaruh terhadap AWB, dan untuk H12-nya itu adalah PSM berpengaruh terhadap AWB. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.